Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Idewa Yogung Darmayanti dengan NIM 24150910135. Jadi di sini saya akan membahas 10 soal pada UTS Agama Hindu. Langsung saja yaitu ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu awatara dan orang suci dapat Anda lakukan dan rintis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan langkah-langkah praktis Anda berperan sebagai awatara dan orang suci. Jadi, langkah-langkah praktis saya berperan sebagai awatara dan orang suci dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Jadi, awali dengan mengenali diri sendiri, apa kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua yaitu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi kita harus membiasakan berkata jujur, tidak menyakiti makhluk lain, tidak egois, dan tidak sembarangan bertindak. Awatara dan orang suci selalu menunjukkan teladan moral. Yang ketiga yaitu berbuat kebaikan tanpa pamrih. Untuk membantu orang lain walaupun itu hanya hal kecil, seperti membantu teman belajar, menyumbang pada yang membutuhkan, atau membersihkan lingkungan. Selanjutnya yaitu soal kedua. Soalnya berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresap nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi, contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami dan yang ada hubungannya dengan renungan di atas, yaitu saya pernah melihat teman yang suka mencontek saat ujian, tetapi nilainya selalu tinggi, dan banyak orang yang menganggap bahwa dia itu pintar. Tapi suatu hari dia ketahuan dan akhirnya dihukum. Nah, dari situ saya sadar bahwa kebohongan bisa disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dari Tuhan dan waktu. Nah, dari kejadian itu juga membuat saya semakin yakin untuk menjaga kejujuran. Selanjutnya, yaitu soal ketiga. Mana soal ketiga? Yoga berarti penyatuan, yang bermakna penyatuan dengan alam, atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Nah, jelaskan dan berikan contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Astanga memiliki arti 8 komponen atau anggota badan. Jadi, Astanga Yoga bisa diartikan sebagai 8 tahapan-tahapan yang bisa ditempuh dalam melaksanakan yoga. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga, yaitu yang pertama yama. Yama adalah suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Contoh dari yama itu tidak menyakiti makhluk lain dan tidak mencuri. Yang kedua yaitu ada niyama. Jadi niyama merupakan bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Contohnya yaitu bersyukur dan tetap suci lahir batin. Ketiga ada asana, di mana asana ini merupakan sikap duduk yang kuat, menyenangkan, teratur, dan disiplin. Jadi contoh asana yaitu duduk bersila dengan tenang dan nyaman saat bermeditasi. Yang keempat ada pranayama. Jadi pranayama ini merupakan mengatur pernapasan. Contohnya yaitu menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskan secara perlahan untuk menenangkan pikiran. Yang kelima ada pratihara.
Pratyahara mengontrol dan mengendalikan indria dan ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Contohnya yaitu tidak terganggu oleh suara bau atau gangguan sekitar saat bermeditasi. Yang keenam ada dharana. Dharana merupakan usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Contohnya yaitu fokus pada satu mantra tertentu. Yang ketujuh ada dhyana. Dhyana pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek atau meditasi mendalam. Contohnya merasakan ketenangan batin yang dalam dan hubungan dengan Tuhan saat bermeditasi. Kedelapan yaitu samadhi, di mana penyatuan Atman atau penyatuan sempurna dengan Tuhan. Contohnya merasakan kedamaian total seolah menyatu dengan semesta tanpa gangguan pikiran. Nah, selanjutnya yaitu soal keempat, dimana soalnya Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Yaitu saat melihat teman bertengkar karena salah paham. Jadi ada seseorang yang memilih mendamaikan mereka dengan jujur tanpa memihak. Lalu ia menjelaskan permasalahannya agar dapat terselesaikan secara adil, agar mereka saling memahami. Selanjutnya itu soal kelima. Soal kelima, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami, yang ada hubungannya dengan renungan tersebut, yaitu saya pernah melihat teman yang suka mencontek saat ujian. Jadi nilainya itu selalu tinggi dan banyak orang yang menganggap dia pintar. Tetapi suatu hari dia ketahuan dan akhirnya dihukum. Nah, dari situ saya sadar bahwa kebohongan bisa disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dari Tuhan dan waktu. Nah, dari kejadian itu membuat saya semakin yakin untuk menjaga kejujuran. Nah, selanjutnya yaitu soal keenam. Dimana soal keenam ini, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Nah, penjelasan dari masing-masing tahap tersebut yaitu yang pertama, mencuci muka, tangan, kaki, atau mandi. Penjelasannya, membersihkan diri dari kotoran fisik untuk menciptakan kesegaran tubuh dan kesiapan batin sebelum bermeditasi. Yang kedua yaitu duduk dengan alas. Duduk dengan alas berguna untuk kenyamanan dan menjaga energi tetap stabil.
Yang ketiga, itu punggung tegak, tangan rileks. Nah, gunanya untuk menjaga fokus dan mencegah rasa lelah. Yang keempat, pejamkan mata, mengurangi gangguan dari luar. Yang kelima, tenangkan pikiran. Untuk menyiapkan batin sebelum bermeditasi. Yang keenam yaitu ucapkan mantra. Jadi untuk memusatkan pikiran dan nyatu dengan energi spiritual. Selanjutnya itu soal ketujuh. Dimana soalnya agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan 1 diantaranya, yaitu awatara terakhir, Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, konon pada akhir Kali Yuga, untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Nah, awatara dominan dari Dewa Wisnu karena beliau adalah dewa pemelihara alam semesta, yang dimana tugasnya saat dharma atau kebenaran terganggu untuk mengembalikan keseimbangan dalam keseimbangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperan sebagai awatara dengan membela yang benar, menolong yang lemah, mencegah kejahatan sekecil apapun, dan menjadi contoh dalam bersikap jujur dan adil. Selanjutnya ada soal ke-8, dimana soalnya ide Sang Hyang Widiwasa bersifat Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, jadi Tuhan bersifat Wiyapaka artinya ada di mana-mana. Hal ini terlihat dapat dirasakan melalui udara yang kita hirup, sinar matahari yang memberi kehidupan, dan detak jantung yang terus bekerja tanpa disadari. Jadi semua itu terjadi tanpa dikendalikan, tetapi tetap berjalan teratur. Selanjutnya tuh ada soal ke-9, mana soalnya berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, jadi contoh pengembangan kasih yang mengikuti kebenaran dari hukum karma pala yaitu menolong teman dengan ikhlas, karena ketika kita memerlukan bantuan pasti teman yang akan membantu juga. Nah, sekarang soal ke-10, soal terakhir, dimana soalnya yoga adalah dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, jadi yoga asanas penting untuk meditasi karena membantu tubuh lebih stabil atau tetap stabil, nyaman, dan tidak mudah lelah. Postur yang tepat juga mendukung aliran energi dan konsentrasi sehingga pikiran lebih mudah tenang dan fokus selama meditasi. Nah, sekian pembahasan soal UTS dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.